singgungan. Jadi kita menggunakan yang WP, kita mix dengan EC teman-teman. Jadi biar efektif teman-teman, dan jangan lupa perekat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Bolotani Indonesia. Hari ini kita akan melakukan perawatan cabai lagi teman-teman. Ini cabai kita memasuki usia 40 hari setelah tanam. Jadi kita mau cek apa permasalahan yang ada di lapangan teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui, kita tidak asal menyepray ya teman-teman. Kita lihat tanaman kita itu terserang apa. Jadi teman-teman harus membedakan tanaman cabai teman-teman semua itu terserang hama, trip, tungau atau kutu kebul dan kutu daun teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan. Ciri-ciri cabai yang sehat ya teman-teman, itu adalah daunnya itu seperti ini ya teman-teman. Dia daunnya lebar dan dia hitam pekat teman-teman. Hitam kok hitam, hijau pekat teman-teman, hijau, dan dia tidak menggulung teman, tidak menggulung ke bawah ataupun menggulung ke atas teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui ciri-ciri hama ya, tanaman cabai yang terserang hama teman-teman. Jadi nanti kita kasih lihat pada teman-teman semua. Ke teman-teman yang seperti ini teman-teman, ini kan tanaman cabainya kuning, ini bisa dipastikan tanaman ini terserang kutu kebul teman-teman, atau kutu putih. Dan kalau dia menggulung ke bawah seperti ini juga bisa dipastikan ini terserang hama tungau teman-teman. Jadi teman-teman harus menyeprainya dengan akarisida dan insektisida berbahan aktif imidacloprid teman-teman, untuk mengatasi kutu putih atau kutu kebul. Nah seperti ini teman-teman, ini bisa dipastikan tanaman cabai ini terserang kutu kebul teman-teman. Dia daunnya menguning atau bule teman-teman, tapi ini stomatanya masih terbuka ya teman-teman. Jadi ini kemungkinan besar masih bisa panen. Kita bisa lihat dia sudah mengeluarkan bunga ya teman-teman, atau calon buah teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini juga bisa dipastikan ini terserang kutu kebul teman-teman. Oke, nanti kita sepil. Ini cek yang biasa kita pakai untuk mengendalikan kutu kebul dan tungau teman-teman. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe teman-teman agar mendapatkan informasi lebih lanjut dari edukasi pertanian di channel Bolotani ini. Oke teman-teman, untuk mengatasi kuning ya teman, atau bule pada tanaman cabai itu kan berarti cabai kita terserang yang namanya kutu kebul teman-teman, atau kutu putih. Itu teman-teman bisa memakai bahan aktif imidacloprid teman-teman, atau merek dagang contohnya Winder teman-teman. Winder ini bahan aktifnya imidacloprid teman-teman, 100 gram per liter. Jadi teman-teman bisa pakai ini Winder. Winder itu ada dua teman-teman, jadi ada yang cair atau EC, dan juga ada yang bubuk teman-teman, atau tepung. Itu yang WP teman-teman. Yang WP seperti ini teman-teman. Ini juga bahan aktifnya imidacloprid 20% teman-teman, golongan 4A. Untuk kemasan segini ini kita beli di harga 25.000 teman-teman, harga yang sangat murah ya teman-teman. Dan untuk mengendalikan tungau teman-teman, atau tengu kalau orang Jawa biasa ngomong, itu
kita pakai Summit teman-teman. Summit ini adalah akarisida teman-teman, berbahan aktif peridaben teman-teman, 135 EC. Jadi kalau teman-teman mau mengemiknya dengan imidacloroprid, kita anjurkan atau kita sarankan teman-teman menggunakan yang tepung teman-teman, karena biar dia homogen teman-teman atau tidak bersinggungan. Jadi kita menggunakan yang WP, kita mix dengan EC teman-teman, jadi biar efektif teman-teman. Dan jangan lupa perekatnya ya teman-teman. Untuk mengurangi stres pada tanaman cabai kita yang terserang hama, itu kita anjurkan teman-teman semua memakai Ambition teman-teman, atau asam amino teman-teman, untuk mengurangi stres pada tanaman. Ini adalah zat aktivator tanaman ya teman-teman, dari mereknya Bayer. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk mengurangi stres pada tanaman yang terserang hama teman-teman. Untuk penyepraian kali ini kita tidak memakai fungisida ya teman-teman, jadi malah kita tambahkan dengan MKP teman-teman. MKP ini monokalium fosfat teman-teman, kandungannya adalah fosfat 52% dan kalium 34%, karena tanaman cabai kita sudah memasuki masa generatif teman-teman, sudah mengeluarkan calon bunga atau calon buah. Jadi kita masukkan MKP. Kalau teman-teman semua tanaman cabai teman-teman masih dalam masa vegetatif, teman-teman bisa memakai Ultradap teman-teman, itu kandungannya nitrogen dan fosfat. Oke, sekian ya teman-teman, ini adalah amunisi yang kita pakai. Jadi untuk metode kali ini kita tidak memakai metode buku sakti teman-teman. Karena apa? Karena kita tanya dengan adminnya, dengan Om Daniel, itu metode buku sakti tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan amunisinya. Jadi kita untuk metode kali ini kita memakai metode Profesor Udin atau Mas Udin dan Mbah Wito teman-teman, dari Jawa Tengah teman-teman. Ada yang sedikit nyerempet-nyerempet di buku sakti juga, itu seperti imidacloroprid itu juga disarankan, tapi kita tidak memakai metode itu ya teman-teman, karena kita tidak mendapatkan izin. Jadi kita cari amannya aja. Oke teman-teman, sukses selalu petani cabai, petani milenial, petani Indonesia. Ayo kita memajukan pertanian Indonesia ini supaya petani di Indonesia ini makmur, jaya, santosa teman-teman. Oke, sekian dari kami teman-teman. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel kami supaya mendapatkan informasi yang lebih lanjut dari edukasi pertanian di channel Bolotani ini. Sekian dari kami ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.